Pendeta Rio Halomoan Kultom berusia 60 tahun yang akrab dipanggil Bapak Gembala Rio Halomoan oleh Jemaat GPDI Bukit Sion beralamat Dusun 2, Tangsi Manunggang, Desa Labuan Rasoki, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, menyampaikan kepada wartawan media online Junus TV terkait dan kronologi terjadinya aksi pelemparan rumah pendeta pastori dan gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI Bukit Sion, Desa Labuan Rasoki. Aksi pelemparan ini terjadi pada tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 3 dini. Sekelompok orang laki-laki mengendarai sepeda motor tepat persis berhenti di depan pintu gerbang gereja GPDI Bukit Sion. Dengan adanya keributan, suara sepeda motor pendeta gereja Bukit Sion yang terbangun bersama istrinya, Durmaida Sitorus berusia 59 tahun, dan mencari celah lubang papan rumah dan melihat mereka dengan sejumlah orang sudah berkumpul di depan pintu gerbang depan gereja. Namun tidak berselang lama, jumlah mereka semakin bertambah banyak dan pada saat itu mereka berteriak keras dengan nada volume yang keras. Karena mendengar adanya pengancaman pembunuhan dan pembakaran rumah korban serta pelemparan batu semakin parah dan brutal, maka korban mengajak istri dan anaknya lari dan keluar lewat jendela kamar belakang rumah. Akibat dari aksi sekelompok orang-orang pelemparan itu, rumah pendeta mengalami kerusakan dan jendela kaca depan gereja GPDI Bukit Sion, Desa Labuan Rasoki pecah, dan satu unit kendaraan mobil antar jemput jemaat penyot atau rusak dengan dari dampak terkena lemparan batu. Hampir sebulan kejadian ini sudah berlalu. Pendeta Rio Halomoan Gultom tetap takut, was-was, dan trauma bersama istri dan anaknya karena hingga saat ini belum ada tanggapan yang pasti dari penyidik. Polres Padang Sidempuan hanya mengirim surat perkembangan pelaporan saja. Ia berharap kepada Kapolres dan penyidik dapat memproses kasus ini dengan cepat dan profesional. Selamat siang, dari Jenius TV melaporkan dari Padang Sidempuan. Kita lagi diskusi ataupun meminta keterangan dari seorang Bapak Gembala Pendeta Bukit Sion GPDI di Tangsi Manunggang, karena permasalahan sampai saat ini belum ada titik temu dan kejadian pada saat tengah malam ataupun jam 3 subuh kepada Bapak Gultom kiranya dapat memberi keterangan yang pasti pada saat kejadian tersebut. Apa kronologis daripada kejadian sebenarnya, Pak? Ya, kronologisnya Pak, pertama pagi itu kami udah tidur jam 3 pagi-pagi subuh tanggal 5 itu kami dengar ribut-ribut didengar pagar gereja. Jadi kami dari dalam rumah bangun, saya dan istri saya dan anak saya mendengar suara itu ribut-ribut itu sudah tidak bisa membuat nyaman tidur. Jadi kami dari dalam rumah lewat celah dinding papan itu kami melihatlah mengintip. Dan setelah ribut-ribut itu tidak lama kemudian masuklah beberapa orang ke gerbang itu, dibukalah pintu gerbang itu, didorong sehingga terbuka, masuklah beberapa orang langsung menuju gereja. Lalu digedor-gedor gereja. Setelah digedor-gedor gereja itu ada beberapa orang dari jalan sana teriak, itu bukan rumahnya, yang sampingnya itunya rumahnya. Lalu datanglah yang menggedor itu ke rumah ini. Lalu digedor-gedorlah rumah ini. Pak Gultom, Pak Pendeta, buka dulu pintu, kami mau bertamu. Karena kami sudah bangun, kami mengintip dari dalam, kami lihatlah Ajis Tampu Bolon yang datang itu menggedor-gedor. Lalu saya bilang dari dalam, kami tidak terima tamu karena ini sudah larut malam. Jadi kapan kau bisa terima kami sebagai tamumu? Saya bilang dari dalam, besok siang lah jam 12. Oh gitu ya, katanya. Iya, saya bilang. Kalau gitu besoklah kami datang, iya katanya. Iya, saya bilang. Tapi dia jalan terus ke gerbang sana, sebelum gerbang itu ada batu dibuatnya lah.
lalu dia memutar lagi datang ke depan pintu. Dan dia bukan sendiri lagi datang, temannya Rinto Hutagalung, kukenalnya itu. Dan mereka sama-sama pegang batu. Lalu mereka sampai di depan pintu itu, dilemparnya lah di batu itu ke pintu. Lalu kulihat lagi. Setelah itu mereka bilang, keluar kau pendeta, biar kau kenal kami, biar kubunuh kau, biar kuhabisi kau. Itu kata mereka. Karena kami diam terus di dalam, didobrak nyala pintu itu. Sambil kami dari dalam, ku tahanlah pintu itu supaya jangan terbuka. Tetapi mereka berdua mendobrak langsung. Didobrak terus. Kejadiannya pada saat hari apa itu, Pak? Selasa pagi. Pagi subuh jam 3 Jam ya? 3. Setelah dari kejadian itu, apa yang Bapak lanjuti setelah kejadian itu? Ya, mereka melempari terus rumah. Dan bukan hanya mereka berdua lagi sih. Tidak selesai dari Pelemparan. Pelemparan itu, sebelum selesai pelemparan itu, karena ada ancaman dari mereka untuk membunuh kami, maka kami lari dari rumah itu. Oh, berarti mereka ada mengancam dengan secara terdengar ya? Iya, dengan teriakan suara keras. Pada saat itu Bapak posisinya mendengar suara itu di mana? Di dalam rumah. Tetapi suaranya jelas terdengar teriakannya, karena jarak teriakan itu dari pintu hanya 1 meter. 1 meter. Hanya 1 meter. Tapi dengan suara yang jaraknya 1 meter itu jelas ya Bapak? Jelas. Bukan jelas sekali ungkapan itu, kubunuh kau, kuhabisi kau. Bukan hanya sekali ungkapannya itu. Jadi pada saat sudah pelaporan itu, apa tanggapan dari Polres Kota Padang Sidempuan, Pak? Ya, secara profesionalnya ya memang kami diterima pelaporannya. Tetapi untuk prosesnya, untuk penindakannya sepertinya alot, lambat. Dan artinya kita tidak ada melihat respon yang positif. Sudah berapa lama tidak direspon dari perkara Bapak ini? Ya, kita melapor mulai dari tanggal 5 Januari, Maret, tanggal 5 Maret, tepat jam 11. Dan sampai sekarang kelihatannya sangat kecewa kita melihat prosesnya tidak ada berjalan dengan baik. Seperti itulah yang kita rasakan. Jadi harapan Bapak untuk Polres Padang Sidempuan, terutama untuk penyidik, apa harapan Bapak? Ya, harapan kami, kalau bisa permintaan kami dan harapan kami, bukan saya aja yang kecewa, seluruh jemaat juga kecewa, karena juga jemaat menginginkan proses hukum itu berjalan dengan baik. Dan harapan kami supaya ya berjalanlah sebenarnya sebaik-baiknya, seharusnya, sebagaimana berjalan dengan penegakan hukum itu dengan tepat dan benar. Itu yang menjadi harapan kami. Karena kita yakin pasti polisi kita Republik Indonesia pasti profesional untuk menindaklanjuti masyarakat yang memerlukan hukum, Pak ya. Itulah, kalau masyarakat kecil ini membutuhkan hukum itu dan pengayomannya, itulah yang kami butuhkan. Kiranya untuk Kapolres ataupun untuk penyidik, apa yang harus dilanjuti? Ya, dengan segala harapan kami, ya supaya dipenuhilah proses hukum itu dengan secepatnya, supaya masalah ini tidak berlarut-larut, karena kami juga merasa was-was dan khawatir kalau setiap malam ada gangguan terhadap kami. Oke, berarti itulah keinginan Bapak supaya laporan Bapak di Polres Padang Sidempuan ditindaklanjuti secara cepat, Pak ya. Iya. Dari Padang Sidempuan, Jerry Manalu, Jenius TV melaporkan.